Dalam inisiatif luar biasa, Tim Kampanye Nasional, TKN, untuk Prabowo Gibran memperkenalkan becak listrik di lapangan Gulun, Kota Madiun, pada Senin, 29 Januari 2024. Naniek Sudaryati Deang, Presiden Becak Listrik Indonesia, mengungkapkan bahwa total 800 unit becak listrik telah diproduksi, dengan rencana distribusi di 7 lokasi. Lokasi-lokasi ini termasuk Madiun, Magetan, Ngawi, Tulungagung, Blitar, dan Ponorogo, dengan sekitar 300 becak dialokasikan untuk distribusi. Becak listrik merupakan program yang menjadi kenyataan sebelum kampanye Presiden Prabowo. Program ini memprioritaskan pekerja yang berusia 65 tahun ke atas. Mereka, yang usianya sudah lanjut dan tenaganya berkurang, akan menjadi penerima manfaat pertama, papar Naniek. Naniek lebih lanjut menjelaskan bahwa inisiatif becak listrik muncul dari keprihatinan Prabowo setelah melihat seorang laki-laki tua kesulitan mengayuh becak konvensional meski dalam keterbatasannya. Melihat kondisi tersebut, kami mengajukan kepada Prabowo untuk membuatkan becak listrik. Harganya sangat terjangkau, hanya Rp3.000 per pengisian, dan sangat efisien, bisa bersaing dengan ojek daring, ujarnya. Naniek dengan bangga menyebut becak listrik sebagai alat transportasi pertama di dunia. Sebagai hasilnya, dia mengumumkan rencana untuk mengajukan regulasi baru kepada pihak berwenang agar dapat menampung moda transportasi inovatif ini. Menyingkap asal-usul becak listrik, Naniek juga mengungkapkan, berhari-hari, air mata saya sulit dikendalikan. Bagaimana tidak? Bertahun-tahun saya bermimpi untuk mengubah kehidupan pengemudi becak, terutama yang berusia 65 tahun ke atas. Saya terus-menerus mengirim gambar kepada Prabowo Subianto, hingga akhirnya dia menyaksikan sendiri penderitaan seorang pria berusia 70 tahun yang masih mengayuh becak. Narasi sedih Prabowo dalam acara CSIS di hadapan investor Jepang dan investor asing lainnya mengungkapkan keprihatinan mendalamnya terhadap lansia Indonesia yang masih bekerja sebagai pengemudi becak. Naniek melanjutkan, beruntung, Prabowo memerintahkan para pemuda kreatif di Bandung untuk mengembangkan becak listrik. Awalnya hanya ada beberapa unit, tetapi dengan dukungan individu yang simpatik, terbentuklah komunitas becak listrik Prabowo, memberikan kemitraan yang dikelola oleh Koperasi Becak Listrik. Besok, kami akan meluncurkan becak listrik pertama di Indonesia. Fokus di Madiun. Namun, becak ini akan segera didistribusikan kepada pengemudi becak berusia 65 tahun ke atas di seluruh Indonesia. Mengekspresikan dukungannya terhadap Prabowo, Naniek menyimpulkan, saya mendukung Prabowo bukan hanya sebagai calon presiden, tetapi sebagai manusia yang peduli, penuh kasih dan berdedikasi untuk kesejahteraan kaum miskin. Untuk memudahkan pengemudi becak, Naniek meminta kelonggaran dari kepolisian, menghilangkan keharusan memiliki SIM. Dia meyakinkan masyarakat akan kelayakan becak listrik ini, melibatkan para ahli dari perguruan tinggi dan uji coba selama 3 bulan. Estimasi biaya per unit berkisar dari Rp15 juta hingga Rp20 juta. Inisiatif Prabowo Subianto untuk mendistribusikan becak listrik sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam mengatasi masalah pengentasan kemiskinan bagi warga lanjut usia, memberikan mereka keringanan dari tuntutan fisik pekerjaan sehari-hari. Halo guys, selamat sore, saya di lapangan Gulun, Madiun. Kita akan serahkan sama dengan saya becak-becak listrik ya, becak listrik dari komunitas becak listrik Prabowo. Jadi ini adalah bentuk rasa kasih Pak Prabowo, karena dia melihat masih banyak tukang-tukang becak yang usianya di atas 65 tahun masih ngontel. Jadi kita harapkan dengan becak listrik ini dia juga biar bisa nggak berat ya ngontelnya lagi, kan nggak ngontel lagi, ini listrik dan sangat murah, dan juga supaya mereka bisa bersaing ya. Ini becak listriknya kita bawa ada beberapa truk tadi dengan konvoy. Insya Allah ini bukan hanya tempatnya aja di Madiun, tapi ini untuk seluruh Indonesia. Nanti seluruh tukang becak di atas 65 tahun ke atas di Indonesia kita kasihkan becak listrik. Terima kasih.